Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam kuliah hukum acara perdata. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang materi mengenai ruang lingkup gugatan. Ya, artinya yang akan saya sampaikan nanti adalah seluk-beluk tentang gugatan, mulai cara pembuatan gugatan, bagaimana cara merubah gugatan, bagaimana pencabutan gugatan, ya akan saya jelaskan satu-satu ya. Jadi dalam gugatan nanti itu kalau di pengadilan ini melanjutkan materi kemarin, saya sampaikan sekarang tentang ruang lingkup gugatan. Jadi ruang lingkup gugatan di dalam hukum acara perdata itu sebenarnya hanya ada dua sebenarnya. Satu, gugatan yang sifatnya permohonan atau volunteer. Ya, volunteer. Yang kedua, gugatan yang mengandung sengketa, ya, atau sering kita kenal dengan kontensius atau kontensiosa. Ya. Yang akan saya jelaskan lebih dahulu adalah gugatan yang sifatnya volunteer. Volunteer itu berarti sukarela, tidak ada lawannya. Nah, ciri-ciri volunteer ya dalam gugatan atau sifatnya permohonan, ya contohnya itu adalah permohonan penetapan anak angkat misalnya, permohonan penetapan salah nama misalnya, ya misalnya namanya katakanlah kalau dulu namanya misalnya Sucipto pakai TJ, ya kan? Ejaan lama sebelum tahun 72 EYD. Sekarang ejaannya menggunakan SU, Sucipto. Kalau dulu kayak Sujipto, misalnya begitu. Salah nama. Nah, perubahannya di mana? Ya harus ada penetapan pengadilan. Kita tidak bisa kemudian merubah itu dengan secara hukum formil. Kita merubah datang ke catatan sipil dan kependudukan, datang ke sana, Pak rubah namanya salah pada begitu. Jadi harus ada penetapan. Nah, penetapan ini namanya gugatan yang sifatnya permohonan. Maka nanti pihak yang mengajukan sering disebut dengan yang namanya pemohon. Jadi nanti ada identitas pemohon, ya kan, mengajukan permohonan kepada pengadilan. Nah, ciri-ciri daripada gugatan volunteer ini, tolong mahasiswa sama menyimak PowerPoint yang sudah saya berikan di V-Class. Ya, ini saya taruh di V-Class, jadi nanti sambil saudara menyimak dengan penjelasan saya. Yang pertama adalah bersifat kepentingan sepihak. Artinya apa? Artinya adalah yang mengajukan itu tidak ada lawannya. Hanya satu pihak saja. Satu pihak yang mengajukan permohonan. Ya, tadi kan permohonan penetapan anak angkat. Ya, misalnya ada orang tua tidak punya anak kemudian permohonan salah nama, artinya tidak ada pihak lawan yang yang disengketakan, ya. Nah, yang kedua kalau disimak, permasalahan tanpa ada sengketa pihak lain, namanya juga volunteer, jadi kepentingan sepihak. Kemudian permasalahan yang diajukan atau permohonan yang diajukan
itu tanpa ada pihak lain, hanya pemohon saja. Nah, pemohon saja. Ya. Sama dibaca. Yang ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Tidak ada. Jadi ex parte. Jadi tidak ada pihak ketiga yang campur tangan terlibat dalam permohonan. Tidak ada pihak lawannya, ya kan? Karena sifatnya tadi itu adalah kepentingan sepihak. Sehingga tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak di dalam permohonan tadi yang sifatnya adalah volunteer. Ciri yang keempat, posita atau positum sama ya, posita, positum, ya kan? Jadi posita kan apa namanya jamak dari positum, ya, atau fundamentum petendi, ya, yang mendasari gugatan, yang mendasari permohonan, itu tidak serumit kalau kita membuat permohonan atau membuat gugatan yang sifatnya sengketa, ada pihak lawan. Karena kita harus menguraikan pihak lawan, kenapa dia merugikan kepentingan kita. Kalau ini hanya berkaitan dengan permohonan saja, siapa itu pemohon, kenapa dia mengajukan permohonan, kemudian yang dituntut apa, petitumnya, pengennya bagaimana, ya. Jadi positanya tidak serumit kalau kita membuat seperti gugatan, petitum PMH, perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Itu panjang kan kalau kita menguraikan, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Nah, kemudian yang kelima cirinya adalah petitum. Petitum itu adalah apa yang dituntut, apa yang diminta oleh pemohon, ya, oleh pemohon. Nah, petitum sifatnya adalah deklaratif, declare, ya, declare, mengumumkan. Ya, jadi permohonan sifatnya mengumumkan. Jadi menetapkan bahwa nama si X adalah anak angkat dari A dan Y, misalnya begitu. Menetapkan bahwa Suecipto adalah orang yang sama dengan Sucipto, pakai C. Nah, misalnya begitu. Jadi declare, hanya mengumumkan. Ya, saya mengingatkan bahwa putusan ada tiga ya sifatnya, jadi deklaratur, ya kan, atau deklaratif, declare mengumumkan, ada yang sifatnya konstitutif, membentuk akibat hukum baru, ada namanya kondemnatur, menghukum. Sehingga di dalam permohonan ini yang volunteer itu tidak bersifat kondemnatur, tidak menghukum pemohon untuk tidak, tetapi menetapkan. Ya, menetapkan. Jadi tidak ada sifatnya kondemnatur, tidak menghukum. Ya. Jadi karena memang ini petitumnya itu tidak melibatkan orang lain, ya, sehingga tidak ada menghukum dan sebagainya, tidak ada, atau tidak melibatkan pihak-pihak lain, pihak ketiga dan sebagainya, ya. Nah, dan sifatnya tidak bersifat kompositur, ya, equo et bono, keadilan, mohon untuk keadilan. Itu hanya meminta, ya kan, menetapkan bahwa si X adalah, jadi itulah mengapa di dalam permohonan nanti ini sifatnya adalah sebagai pemohon. Ya, itu ciri-cirinya ya. Kemudian proses pemeriksaannya sekarang. Bagaimana proses pemeriksaannya? Ya kan? Nah, proses pemeriksaannya dalam permohonan ini itu jalannya pemeriksaan ya ex parte, tidak ada pihak lawan. Jadi pemohon ya biasanya mengajukan permohonan,
kemudian nanti ditentukan hari sidang, kalau ini sama, hari sidang kapan disidangkan, ya kan? Kemudian sidang ya akan seperti biasa membaca permohonan, inginnya bagaimana, kemudian dalam proses itu yang dimintai keterangan ya hanya pemohon saja, karena tidak ada tidak ada pihak lawan, ya. Sehingga di dalam proses pemeriksaannya nanti itu habis membaca, ya langsung membuktikan permohonan itu apakah betul namanya ini ada orang yang sama, ya, orang yang sama. Jadi menjelaskan tentang permohonannya, depositanya, petitumnya menguraikan, kemudian permasalahannya, sehingga di dalam proses pemeriksaan ini, dalam volunteer ini tidak dipermasalahkan tentang penegakan asas-asas hukum acara di persidangan. Kalau nanti asasnya kan ada harus memeriksa pihak seimbang dan sebagainya. Ya tidak ada, tidak ada lawannya, ya, tidak lawannya. Sehingga tidak ada lawannya, maka bentuk putusan itu berbentuk penetapan hakim, ya, menetapkan. Nah itu saja, menetapkan putusan, ya, ada penetapan putusan. Nah, sehingga penetapannya nanti itu karena petitumnya adalah, ya, bersifat deklaratur, maka diktum putusan, amar putusannya, nah, diktum itu ya bersifat deklaratur. Jadi singkat memang, sesingkatnya maunya permohonan, ya kan, kemudian dibacakan, dikuatkan dengan bukti-bukti, ya kan, bukti tentu menggunakan alat bukti yang diatur dalam hukum acara pasal 164 HIR, ya kan, surat saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah dan seterusnya, itu nanti itu dibuktikan kalau memang itu nanti pembuktiannya. Setelah itu hakim juga akan memberikan putusan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ada upaya hukum ketika kita tidak puas dengan penetapan hakim? Diputus, ditetapkan, dinyatakan, ditolak, misalnya ditolak. Bagaimana upaya hukum kita ketika penetapan itu ditolak oleh pengadilan? Maka secara yuridis penetapan pengadilan negeri ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir. Dah, itu putusannya di situ memang. Pertama dan terakhir, tapi saya mengingatkan ini khusus perkara volunteer, ya, nanti jadi sandingan perkara kontensius, ada lawannya, tidak ada lawannya, sehingga putusannya ini adalah yang pertama dan terakhir, sehingga perkara yang sudah diputus dalam perkara penetapan ini tidak dapat diajukan banding. Mengapa? Karena pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi, pengadilan banding, itu yang diperiksa sama, namanya yudek fakti. Sehingga karena sama yudek fakti, maka tidak dimungkinkan untuk diajukan banding. Pertanyaannya sekarang, Pak, apakah permohonan ketika ditolak tidak boleh banding dapat mengajukan kasasi? Nah, ini pertanyaannya. Jawabnya adalah dapat. Mengapa? Karena kasasi adalah yudek juris, penerapan hukumnya yang terapkan. Salah menerapkan hukumnya. Besok akan saya jelaskan alasan-alasan kasasi, ya. Ada 3 alasan, nanti saya jelaskan sendiri, ya. Nah, kalau kita mengajukan kasasi diperbolehkan. Tidak boleh banding, tapi kasasi diperbolehkan. Ya. Kemudian kalau sudah kasasi kok
akhirnya kalah. Apakah dimungkinkan PK? Mungkin saja. Mungkin saja. Jadi bisa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau reques sivil atau peninjauan kembali. Ya. Jadi itu upaya upaya hukum dalam gugatan yang sifatnya adalah permohonan, ya, permohonan. Saya kira itu nanti akan saya lanjutkan tentang yang gugatan kontensiosa atau kontensius, biar nanti saudara ini tidak rancu, ya, nanti tidak, biar ini dipahami dulu dalam PowerPoint-nya dipahami, nanti akan saya lanjutkan tentang materi berikutnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.